Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada pagi hari ini ruangan podcast Universitas Dumai kedatangan tamu-tamu anak-anak muda nih. Ya, anak-anak muda dari BUMN, ya, Rumah BUMN Provinsi Riau. Jadi dalam kegiatan ini kita akan mengenal apa sih itu Rumah BUMN. Nah, kemudian kita akan berkolaborasi Universitas Dumai dengan Rumah BUMN. Kira-kira mahasiswa kita nanti bisa ngapain aja di Rumah BUMN? Apa ilmu-ilmu yang bisa mereka serap gitu. Nah, mungkin di sini Mas Reza bisa memperkenalkan diri dulu dan kemudian apa sih itu Rumah BUMN? Silakan Mas Reza. Siap. Makasih banyak Pak Rektor. Mohon izin saya dengan Muhammad Rizal Prawira saat ini saya ditugaskan untuk mengelola Rumah BUMN Provinsi Riau. Nah, menarik nih tadi ditanya, apa sih Rumah BUMN? Iya. Banyak yang mengira memang Rumah BUMN ini salah satu BUMN yang mendirikan rumah atau properti. Iya. Bangun rumah ya. Bangun rumah. Jadi developer ya. Developer. Padahal berbeda ya bisnisnya. Dan Rumah BUMN ini sebagai lembaga non-profit, Pak. Iya. Jadi memang Rumah BUMN ini didirikan oleh BUMN dengan koordinasi dengan Kementerian BUMN, di mana ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN yang ada di Indonesia. Kemudian difokuskan untuk memenuhi UMKM yang ada di setiap provinsi. Oh, di setiap provinsi. Ya, Berarti makanya di seluruh Indonesia ada ya? Ada, hampir di seluruh Indonesia ada. Makanya kenapa namanya rumah. Ah. Artinya sebetulnya ini rumah untuk UMKM bisa mengembangkan diri di sana, mengembangkan potensi mereka di sana. Nah, dengan apa? Dengan fasilitas dari yang kami berikan secara gratis. Contohnya Rumah BUMN ini menyediakan pelatihan-pelatihan bagaimana sih cara misalnya menghitung atau melaporkan keuangan bisnisnya mereka. Oke, ya. Jadi mereka diajarin nih. Kan kadang-kadang kalau di warung itu, Pak, dia masak gitu ya, belanja. Udah harganya sayur bening, udah 3.000. Tapi itu kayaknya cuma feeling aja ya. Nggak dihitung gitu ya. Iya, betul. Ini kita juga nggak tahu apakah mereka sebetulnya rugi atau untung. Nah, di sini kita mengedukasi mereka. Salah satunya mengenai pelatihan literasi keuangan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara pemasaran digital di zaman sekarang? Nah, itu dia. Kita juga kasih edukasi, kasih pembelajaran ke teman-teman UMKM binaan secara free, secara gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM khususnya di Provinsi Riau ataupun teman-teman mahasiswa Universitas Dumai ini yang punya usaha kemudian ingin mengembangkan usahanya dari berbagai macam sisi tadi ya, dari sisi digital marketing, dari sisi literasi keuangan dan lain-lain, ini bisa yuk join ke Rumah BUMN. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan tadi, rumah itu tempat supaya nyaman ya, UMKM-nya nyaman, mereka memikirkan bagaimana pengembangan ke depannya ya. Betul. Nah, kalau kita lihat nih di Dumai ini kan ada apa namanya, keripik cabe ya. Oleh-oleh Dumai, ciri khasnya. Nah, itu gimana? Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan ke mereka atau mana? Kalau yang Dumai coba silakan. Oke, ini kalau kebetulan saya di Dumai ada Perkenalan dulu. Oh iya. Saya dulu ya. Oke. Saya Irawan Pak. Sekarang menjabat sebagai Chief Finance Officer. Jadi yang bagian perduitan sebenarnya. Menteri Keuangan di sini tapi lebih ke tempatnya mengelola anggaran BUMN untuk operasional bulanan dan reporting ya Pak ya. Di sini saya juga terkait tentang beberapa usaha nih di Dumai ya, yang seperti dibilang di cabe ya. Itu kalau kita bilang potensinya lumayan. Dan itu binaannya kan sudah kita masuk dalam UMK-nya Rumah BUMN juga. Nah, lucunya gini, setiap tamu yang datang ya Pak ya, gitu. Mereka pasti akan tanya, oleh-oleh Dumai itu apa sih? Iya, betul. Itu adalah peranan BUMN Pak. Jadi kita harus mengenalkan, kita ada beberapa produk.
Dia ada keripik cabai gitu. Nah, itu kiranya mereka keripik cabai itu sama kayak keripik sanjay. Iya, betul. Padahal kalau itu agak beda ya, kan lebih kecil kan. Iya. Dan apa namanya lebih pedas. Iya. Kan? Nah, pasti tanya, oh ini asli dari Padang, bukan? Iya. Nah, dari Dumai. Nah, jadi kita sekalian kita mempromosikan ini kuliner dari Dumai juga. Iya. Nah, ini juga punya produk UMKM. Jadi pernah waktu itu ada kita kedatangan direksi ya, dari direktur juga dari Pertamina, kita kasih itu oleh dari satunya. Dan Iya. itu merupakan binaan dari Pertamina juga. Binaan Pertamina. Oke. Dan UMK yang hadir ya Pak ya. Situ kita kenalkan, ini ada program juga. Kita ada program Pertamina Academy juga di situ, Pak. Iya. Nah, di situ kita latih nih UMK ini gimana cara bisa naik kelas. Iya. Nah, bisa jadi kan dia usahanya dari startnya misalnya kelas kecil ya. Iya. Nah, untuk mendapatkan profit dan margin kan tentu butuh pasar nih. Iya. Nah, bagaimana kita mendapatkan pasar gitu kan? Nah, itu yang tadi namanya kita harus ada cara media sosial, teknik marketing, Iya. marketing digital, Betul. kan? Nah, di rumah BUMN itu dia dari Oke. kan dia harus berkembang. Kita arahnya ke sana. Arah ke sana. Nah, ini kan kita udah berbicara tentang apa UMKM-nya ke Dumai. Nah, kita kembali ke kampus nih, lingkungan kita. Nah, kita melihat saya juga pernah jalan ke kampus-kampus lain gitu ya di Jawa sana. Itu pihak kampus mendesain, mereka mendesain produk, ya, packingan produk. Nah, yang mereka desain itu adalah sarung pedang. Pernah dengar ada pedang Highlander ya, film dulu ya, pedang Highlander yang besar itu. Nah, itu sarung pedang itu kulit itu desainnya di kampus. Bentuknya seperti apa, logonya. Nah, itu dijual ke luar negeri. Nah, itu bisa kerjasama dengan kampus. Artinya, para desainer kampus, packingan produk seperti apa yang mau dijual itu supaya bisa bersaing di luar, itu bisa kita bawa ke kampus sebenarnya. Nah, mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Irwandi bagian kerjasama kampusnya. Terima kasih Kak. Kami bersyukur sekali untuk BUMN yang mau mendirikan kami sebagai universitas di Dumai ini. Tapi ada satu hal ya. Kalau mahasiswa apa namanya maknanya itu dari sekarang buat mahasiswa. Apa yang dikatakan dari mahasiswa nanti apa yang dia bisa. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Pak Irwandi, Pak Rektor untuk pertanyaannya. Jadi kenapa sih kita istilahnya melirik kampus gitu ya untuk bekerja sama? Karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali program untuk menggabungkan jiwa entrepreneur, untuk meningkatkan jiwa entrepreneur. Nah, kita melihat menginkubasi jiwa entrepreneur ini sangat mungkin tumbuh dari kampus. Iya. Fakultas ekonomi dan bisnis. Iya, betul. Udah cocok sekali ya. Cocok sekali. Jadi kita juga membuat mindset kalau teman-teman lulus kuliah nggak harus kerja loh. Iya, betul. Kalau teman-teman ternyata bisa berwirausaha, mempekerjakan orang, Iya. itu juga oke. Gitu. Dan gimana caranya untuk mereka memulai? Ini mereka bisa bergabung di rumah BUMN untuk kita berikan nih semacam pelatihan atau ide-ide awal bagaimana mereka untuk memulai, menginisiasi usaha mereka. Apalagi digabungkan dengan apa yang mereka dapatin di kampus, ini bisa harapannya bisa bersinergi dengan apa yang diberikan dari rumah BUMN sehingga mereka bisa mengekspansi bisnis mereka. Nah, nanti kalau misalnya tetap dari teman-teman universitas di Dumai, Universitas Dumai, kita bisa ngadain kelas nih Pak Ketua BUMN. Misalnya, ya let's say 30-40 orang untuk kita jelaskan mengenai bagaimana bentuk kewirausahaan awal. Iya, betul. Karena mereka kalau mau berusaha apa sih yang harus dipersiapkan baik secara mental maupun secara administratif. Karena ternyata berbisnis di Indonesia ini tetap butuh dari sisi legal atau administratif yang mereka harus tahu. Karena sebetulnya banyak sisi administratif yang sebetulnya gratis, Pak. Cuma oknum-oknum ini membuat ini menjadi komersil. Sehingga orang sudah enggan berwirausaha karena butuh modal cukup besar. Padahal
pembuatannya gratis. Contohnya apa? NIB ya. Ya. Contohnya NIB. Sebenarnya pembuatan NIB ini gratis. Gratis. Tapi karena awam banyak yang memanfaatkan sehingga ini menjadi komersi. Nah, hal-hal kecil ini mungkin yang bisa kita edukasi kepada teman-teman mahasiswa khususnya di Universitas Dumai, sehingga kalau misalnya mereka ternyata memang udah punya usaha sejak dini atau punya eagerness gitu ya, kemauan untuk berusaha, ayo kita kembangin bareng-bareng bersama BUMN. Itu sih rencananya dari kita teman-teman. Ataupun kalau misalnya teman-teman mahasiswa butuh pencerahan gitu ya, kita bisa nih bekerja sama, nanti kita punya program teman-teman mahasiswa ini mendampingi UMKM. Jadi mereka udah punya insight juga nih, gimana sih UMKM yang sudah berjalan, khususnya misalnya di Dumai, di keripik cabai, ataupun rumah teh dan lain-lain. Alhamdulillah kita di Dumai ini binaan UMKM under rumah BUMN itu ada 1.000 ya. 1.000 UMKM ya. 1.000 UMKM. Oh, luar biasa. Di Pekanbaru 1.600, kemudian kita juga ada di Kepulauan Meranti dan ada di Kampar. Nah, di Dumai ini kedua terbanyak di Provinsi Riau. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa nanti melakukan pendampingan, nah ini memberikan insight nanti ke mereka. Kira-kira gimana sih berbisnis itu? Apa sih yang dilakukan pebisnis? Bagaimana proses bisnis ini dikelola? Nah, ini mungkin bisa jadi insight buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa sangat butuh bergabung dengan BUMN, rumah BUMN nih, karena saya melihat tadi untuk berusaha itu bukan saja satu modalnya, tapi saya melihat ada 3 ya. Disebut Mas Reza tadi. Yang pertama ya modalnya uang. Yang kedua legalitas. Nah, yang ketiga mental ya. Nah, ini dia. Cocok. Jadi tiga itu kayaknya modalnya. Nah, sekarang kan di rumah BUMN saya lihat ada mahasiswa juga yang magang tuh. Nah, di sini mahasiswa yang magang itu pekerjaan mereka apa aja sih bidangnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari kampus-kampus mana aja yang udah magang di rumah BUMN Provinsi Riau nih atau di Dumai nih? Ya. Sedikit mendaftar ya Pak ya. Jadi pertama kita membuka seluruh universitas yang mau mendaftar gitu ya Pak ya. Manapun kita terima, tidak ada kita pilih harus PTN, PTS gitu. Itu kita buka general. Nah, apa sih yang bisa didapat? Nah, tentunya adalah satu, mereka tahu cara berkomunikasi terhadap stakeholder atau konsumen gitu. Dan juga kepada mitra-mitra UMKM. Karena gini Pak, mahasiswa itu akan terbentuk tata cara komunikasi yang baik berdasarkan experience siapa sih yang diajak ngomong. Betul. Contoh ya, ketika seseorang itu berbicara kepada penjual UMKM, tutur katanya pasti akan disesuaikan. Nah, ketika dia berbicara kepada pejabat yang lebih tinggi, contoh nih, kalau sama kita kan kita pasti ajak ketemu rektor, ketemu situs akademika, ketemu manajemen dari Pertamina sendiri atau BUMN lain, karena kita kan mitranya seluruh BUMN ya di Riau. Pasti tutur katanya kita sesuaikan lagi. Betul. Nah, dari situ harapan kami mahasiswa akan memahami nih, saya ini berbicara konteksnya terhadap siapa yang saya ajak. Seperti itu. Nah, itu akan menentukan ketika pada saat dia lulus, dia aplikasi skill komunikasinya, dia sudah upgrade next level, Pak. Jadi disesuaikan. Nah, di rumah BUMN diajarin secara tidak langsung seperti itu. Nah, kedua adalah teknik tentu pemasaran ya. Pemasaran, digital marketing, gitu. Nah, memang pada umumnya pada silabus kampus ya di SKS kan diajarin teknik marketing ya, pemasaran sudah diajarkan. Cuma memang kalau di rumah BUMN ketika dia internship kan kita 3 bulan ya, kita memang gali potensinya untuk gimana cara dia mengaplikasikan ilmu di kampus itu secara global, kayak gitu Pak. Jadi saya itu percaya kalau misalnya ketika seseorang itu memiliki skill, dia itu adalah bukan dari lahir, tapi dari polesan. Betul. Jadi dia praktek terus diulang. Di lingkungan mana dia berada kan gitu deh. Nah, setelah dia timbul namanya motivasi yang lebih baik, si positif gitu Pak. Nah, terus memang kita sekarang kita lagi open recruitment ya, saya. Nah, harapannya nih dari Universitas Dumai juga ada bisa daftar nih, gitu kan, gitu, bisa join di rumah BUMN di Dumai kayak gitu Pak. Jadi harapannya kenapa?
kami berharap nanti ketika mahasiswa itu mendaftar, dia ada timbul rasa entrepreneur, Pak. Gitu. Betul. Karena kalau kita lihat nih Pak ya, startup, contoh nih, let's say Tokopedia, itu tuh dibuat oleh mahasiswa, Betul. ya kan? Ya. Terus apalagi namanya aplikasi seperti Gojek, kayak gitu kan? Itu kan juga dibuat dari mahasiswa yang baru lulus, Iya, gitu betul. kan, oleh Pak Nadiem ya, gitu. Jadi kan kita melihat sebenarnya ide-ide kreatif itu tuh timbul itu di golongan-golongan mahasiswa-mahasiswa. Iya, karena mahasiswa ini kan waktu luangnya banyak nih. Ya, ide-idenya tuh luar biasa. Nah, sekarang Rumah BUMN mau menangkap ide-ide itu kan. Nah, terus isu yang kedua adalah mungkin permodalan ya. Ya. Tapi sebelum kita punya modal, Pak, itu kita makanya diajar di BUMN, kalian punya konsepnya seperti apa? Karena ketika punya konsep, kita akan biar modal berapapun itu bisa jadi perputaran uang. Seperti itu, Pak. Dengan kita usaha nggak usah lah pakai yang puluhan juta. Kita mulai usaha dengan modal 1.500.000 itu bisa. Atau tanpa modal pun bisa, Pak. Dengan apa? Kita sebagai secondary ya. Katakanlah kita punya skill podcast yang bagus. Kita bisa jadi awalnya freelance dari MC. Itu kan gak ada modal kan? Iya, betul. Kita hanya modal skill komunikasi. Lama-lama dia bisa jadi manajemen, Pak. Kedepannya jadi IO. Itu kayak gitu, Pak. Itu step-stepnya seperti itu. Gitu sih, Pak. Jadi kita mikir di situ. Saya nambahin dikit, Pak. Jadi salah satu departemen juga di Rumah BUMN ini untuk teman-teman magang itu adalah event and partnership. Jadi mereka akan belajar bagaimana sih mengelola event, bagaimana sih melakukan kerjasama dengan partnership, gitu ya. Kira-kira apa rumusan misalnya pembuatan MOU ini, kita juga dibantu sama teman-teman magang nih. Kira-kira isinya seperti apa yang pas. Terus kemudian beberapa event kita yang kita kerjasama dengan stakeholder, mereka juga akan bantu di sana. Jadi mereka bantu secara langsung menyiapkan acara, mengkonsepkan acara, sama seperti teman-teman himpunan ini kan. Ini dipoles lebih matang, acara juga lebih variatif dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi experience learning sih buat teman-teman mahasiswa. Apalagi kalau punya jiwa-jiwa IO tadi, wah, senang tuh, Pak. Jadi memang kalau masuk ke Rumah BUMN semuanya dilatih ya. Jiwa kepemimpinan, ya, mengelola event, ya itu kan kepemimpinan. Jiwa tambah lagi itu program studinya satu, ilmu komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan orang yang di pasar gitu ya. Bagaimana komunikasi dengan pihak pimpinan, jumpa dengan pimpinan BUMN gitu ya. Nah, kemudian harapannya nih dari kampus untuk mensupport Rumah BUMN ini ke depannya gimana kira-kira harapannya? Kalau dari kami sih harapannya dari kampus tetap bisa mensupport ya untuk teman-teman mahasiswa, misalnya bantu mendaftarkan magang di Rumah BUMN Dubai, ataupun jika misalnya memang ada usaha yang sudah dilakukan dan nggak hanya mahasiswa loh, Pak. Kalau dosen juga punya usaha, kita akan bantu develop juga ya. Kita akan bantu develop juga. Jadi kerjasamanya saling menguntungkan gitu ya, antara Rumah BUMN sebagai lembaga nirlaba, tapi kita punya resource nih. Kita punya pelatih-pelatih yang bersertifikasi, gitu ya. Kemudian kita juga punya kelas, kita punya ruangan, dan tool-toolnya juga kita punya. Kita juga kadang-kadang datangin UMKM, Pak. Misalnya UMKM Tenun, kita datangin nih ke rumah UMKM, tadi siapa yang mau belajar, nah langsung sama pelaku bisnisnya. Berarti bukan hanya mengemas produknya lalu menjualnya dan mengenalkan ke masyarakat, tetapi juga belajar bikin produk ya. Betul. Di Rumah BUMN. Bisa kita edukasi mengenai hal ini. Kalau belajar membuat produk yang baik itu part of kita, jadi salah satu saja. Kita tetap memberikan gimana sih packaging yang oke. Karena Bapak mungkin ya keripik pisang tapi packagingnya masih transparan, padahal rasanya enak. Nah ini kita olah gitu ya, kita kasih input desainnya seperti apa yang baik dan sesuai dengan standar SNI misalnya. Betul. Nah jadi
itu sih harapannya bisa bisa kerjasamanya seperti itu Pak. Pak Ir ada. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya tertarik dengan digital marketing. Saya rasa sebenarnya semester lalu mahasiswa manajemen kan juga udah ajarkan mahasiswa manajemen dan SI DI kita udah ada ajarkan mata kuliah digital marketing. Saya rasa anak-anak sekarang mungkin lebih cepat lah kalau dalam hal digital marketing karena hari-hari mereka dengan media sosial gitu kan. Justru di sini lebih cepat gitu kan. Mungkin tadi tawaran tadi anak mahasiswa bisa jadi pendamping mungkin di tahap pertama ini anak mahasiswa kita bisa jadi dari untuk di sisi digital marketingnya dulu ya karena mereka banyak aktif di media sosial karena beberapa hari ini saya lihat mahasiswa diberi tugas oleh dosennya membuat cerita di depan ya mereka banyak shooting semua sendiri memperkenalkan produk macam-macam artinya kami insya Allah mahasiswa Universitas Dumai udah diajarkan dimaterikan di kelas gitu ya. Cocok Pak. Kalau diminta untuk mendampingi UMKM udah ready lah. Udah ready ya, tapi di sisi modal. ya di sisi digital marketingnya. Terus mungkin itu bisa di tahap awal mungkin bisa kita Bisa banget. Karena tadi sudah disampaikan Mas Irawan bahwa kita tuh punya tool untuk mengklasifikasikan UMKM. Iya. Jadi klasifikasi kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Di mana yang paling konvensional itu kelas 1. Iya. Artinya dia belum tersentuh yang namanya digital marketing. Iya. Nah, salah satu objektif kita menaikkan dia ke kelas 2. Iya. Gimana caranya? Ya, tadi dengan sentuhan-sentuhan itu. Kadang-kadang mungkin warung makan gitu ya. Iya. Dia nggak punya waktu lah untuk membuat iklan, promosi warungnya dia. Nah nanti mungkin dengan adanya pendampingan dari mahasiswa, ini bisa dibantu tuh dari hal yang seperti itu. Jadi lingkungan sekitarnya tahu, oh ternyata ada warung ini nih di dekat rumah mereka di Dumai. Mungkin seperti itu sih Pak yang ininya. Saya tambah lagi Pak ya, ini menarik sebenarnya untuk Pak masuk ke silabus pendidikan saya bilang gitu Pak ya. Nah, saya itu ada harapan juga dari Universitas Dumai. Ini kan kita ada kelas sebenarnya nih. Jadi pengennya ini juga rumah BUMN juga tempat sebagai penelitian, bisa skripsi, bisa kalau dosennya mau lanjut S2 tesis, itu juga bisa Pak. Nah, nanti materinya bahan evaluasi dan juga bahan untuk pembuatan skripsi dan tesis itu bisa diambil melalui aplikasi Pak. Aplikasinya itu kita ada aplikasi dari Kementerian BUMN namanya Naksir. Namanya udah Naksir ya. Namanya udah lucu kan? Nah, Naksir. Aplikasi pencari jodoh ya Pak. Jadi Naksir itu artinya kita tuh menaksir atau mengkurasi UMKM. Itu dia kelas berapa sih? Jadi dari situ kita punya baseline. Oh, dia masih kelas 1, berarti dia harus lakukan ini untuk bisa naik lagi. Gitu. Oh, udah ada langkah-langkahnya ya, step by step ya. Iya, dia ada kerangka, ada kuesioner, ada juga pelatihan yang harus dilakukan untuk naik kelas. Nah, dari situ kan bisa jadi pembelajaran, Mbak. Iya, betul. Contoh mahasiswa misalnya, oh, saya mau skripsi tentang bagaimana menaikkan kelas UMK di Provinsi Dumai. Iya, Kota Dumai. Gitu kan, sudah di Kota Dumai ya. Kayak jadi provinsi udah. Dia pesisir ya. Gitu, di Kota Dumai. Nah, itu bisa jadi tuh, Pak. Nanti dia itu ada kuesioner tinggal dikembangkan. Iya. Nah, kuesioner dari 10 jadi 20 kayak gitu. Tapi dia akan survei. Dan surveinya itu pun di aplikasi ini sudah ada alamatnya, Pak. Dan itu sudah tinggal monitoring nih. Iya, Jadi sebenarnya untuk media pendidikan itu sudah sangat database ya. database. Data pasti skripsi dan butuh data. Iya. Kita bisa support. Ya, itu bisa dilampirkan sebagai Jadi bisa untuk skripsi, tesis, disertasi malah juga bisa begitu. Bisa. nah, bahkan saya UMKM ya. kalau disertasi Pak, jadi saya tuh punya manajer di sini, manajer procurement. Dia lagi kuliah, dia ambil S3 dan dia datanya tentang UMKM. Iya. Nah, memang UMKM-nya dia dikategorikan yang mikro. Nah, dia minta bantuan saya juga gitu kan. Tapi saya kayak nulis deh, saya coba bantu data aja Pak. Bantu dengan data ya. Bantu data, nanti Bapak butuh data seperti apa, saya siapkan seperti ini. Nanti saya diolah silakan seperti apa. Tapi harapannya itu bisa. tentunya setelah misalnya tadi ada penelitian, ada output juga yang bisa diberikan ke kami, feedback. Apa kira-kira inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, khususnya di rumah BUMN,
untuk mengakselerasi program-program kita juga. Itu sih Pak. Iya. Jadi memang kita pengennya berjalannya itu linear Pak. Jadi betul. Universitas Dumai dan juga Rumah BUMN Riau itu berjalan berdampingan nih, kita saling membangun, mengolah data khususnya di bidangnya UMKM dan sedikit pendidikan juga dapat dari pengembangan UMKM yang ada pun juga makin ada gitu. Dapat. Jadi memang achieve target itu sama-sama nih. Iya. Gitu. Itu harapan dari kami Rumah BUMN Universitas Dumai juga. Oke, kita sebenarnya sangat happy banget ya. Sama bagus di sini kan sama Pak Rektor, biasa Pak Irwandi, luar biasa. Ini kita sangat di luar ekspektasi kami gitu. Luar biasa sebenarnya Pak gitu. Jadi kita terima kasih banyak udah diundang kayak gini juga. Terus harapannya juga nanti mahasiswanya makin aktif ya. Iya. Gitu. Karena beda Pak, zaman kami dulu, saya kan kuliah tahun 2011 masuk ya. Iya. Memang di ilmu kuliah sama pas kerja ini kita kayak anak ayam nih. Lulus itu patok-patok sendiri gitu. Mana? Makanya punya modal ya. Iya. Nah, dengan adanya ini dia sebelum matok dia udah tahu nih aku mau matok ke rumput mana gitu. Mau padi atau mau jagung? Gandum yang Oke. Jadi mungkin dari perbincangan kita tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya Rumah BUMN itu sangat bermanfaat buat mahasiswa untuk menambah ilmunya, menambah skillnya, baik itu dari sisi mau buka usaha, ya, atau mau mendampingi usaha, atau mereka ya dalam perkuliahan ya mungkin mau ngambil skripsi di sana ya, bisa juga ya belajar. Kita open Pak. Jadi harapannya setelah nonton ini mahasiswa-mahasiswi Universitas Dumai, yuk kita ramein itu rumah BUMN. Dumai. Rumah BUMN Dumai cukup space-nya cukup besar sih Pak. Nanti mereka mau diskusi, karena rumah BUMN salah satu pilar kita, rumah BUMN itu adalah base camp milenial. Milenial di sini artinya bukan generasi milenial saja ya, tapi lebih ke anak mudanya. Jadi kita harapannya bisa jadi base camp anak muda nih. Ada ide-ide apa tertuang di rumah BUMN ini. Itu sih Pak, untuk sedikit gambaran mengenai rumah BUMN. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak sudah mampir di ruangan Siapa Rektor? podcast Universitas Dumai. Mudah-mudahan ruangan ini nanti bisa bersuara keluar sebagai sarana sosialisasi kita. Nanti yang masih belum tahu di mana sih rumah BUMN Kota Dumai itu mungkin bisa. Iya, Kota Dumai tapi barunya. Dumai tahu alamatnya silakan. Oke. Kalau jadi untuk rumah BUMN sendiri untuk Pekanbaru dulu ya. Supaya mau ke Pekanbaru kita ada di Jalan Sultan Syarif Kasim. Lebih tepatnya depan kantor dinas pendidikan. Tinggi pendidikan tinggi ya. Dan samping Hotel Dafam. Gitu. Nah, jadi masih seputaran Masjid An-Nur nih ya. Pusat kota. Pusat kota. Nah, kalau yang di Dumai kita ada di Gedung Diklat Pertamina. Gitu. Di samping Lanal ya. Oh, Lanal. Yang ada meriam gitu Pak. Iya. Nah, itu kan di belakangnya. Gitu. Nah, di situ kalau misalnya bingung di situ security bisa tanyakan juga kita mau ke BUMN gitu. Pas ada di situ kita ada ruang kelas yaitu kisaran 30 sampai 40 orang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa nanti Pak. Mungkin kalau misalnya mahasiswa ingin datang belajar dari dosen membawa ya misalnya ke kelas luar kita siap. Kita punya fasilitator yang bersertifikasi BNSP itu 2 orang. Di Dumai 2 orang, di Pekanbaru 2 orang, di Kepulauan Meranti 2 orang. Oke. Jadi yang di Pekanbaru itu Meranti juga ya? Meranti di Kepulauan Meranti Pak. Di Kepulauan Meranti ya. Jadi area kerjanya bukan Provinsi Riau aja, berarti udah Kepri itu ya? Kepulauan Meranti kan masih Meranti ternyata masuk Selapannya nih Pak. Selapannya. Jadi kalau Selapannya di mana tuh persisnya? Kami kalau di Meranti itu apa ya? Di daerah sebentar ya, saya agak lupa ingat Pak, tapi ada salah sebut ya. belum visit kita Pak ke sana Pak. Cuma udah dikasih gambaran nanti naik kapal ya. Naik kapal berapa jam? Kalau kami sana sih memang itu kan tepatnya kita baru pindah ya Pak ya. Tapi
tempatnya sih di Raja Kota ya. di tebing tinggi ya. Tebing tinggi, Tebing tinggi. ya. Tebing tinggi Jalan Amelia. Oh iya. Kan Pusat Panjang. Oke. Nah, itu emang kita baru pindah ke situ kayak gitu. Baru kita tempatkan tempat yang lama agak sedikit sih kita sewa lebih besar. Sip, mantap. Nih. Nah, Nah, mungkin kalau Jadi satu kali minta berikan pesan dan motivasi untuk mahasiswa lah, bukan terbatas sebelum aja, semua mahasiswa, semua anak muda Indonesia. yang nonton, kira-kira. sip. Ya, mungkin dari Pak Rizal. Terima kasih Mas Ron. Jadi motivasinya mungkin yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita pada saat berkuliah, kita sekolah mengenyam pendidikan, jangan sampai ada mindset setelahnya kita harus kerja. Tapi coba kita buka opsi juga untuk kita berwirausaha. Karena berwirausaha itu juga manfaatnya banyak dengan kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, ya kan? Terus kemudian mungkin kita juga bisa membantu perekonomian Indonesia dengan produk kita go global, artinya kita bisa melakukan ekspor misalnya. Itu kita juga sebagai wirausaha pasti bangga gitu ya. Produk kita bisa diekspor keluar gitu. Tapi minimal itu tadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan orang lain untuk orang lain di lingkungan kita atau di kampung kita misalnya, dan jangan malu untuk merintis dari nol gitu. Karena jujur kami berdua selain juga kami kerja, kami juga ada usaha kecil-kecilan juga, belajar juga, sampai belajar juga, sehingga mungkin akan menjadi entah modal kita sekarang atau nanti ke depan gitu. Jadi mungkin itu tetap semangat buat teman-teman mahasiswi khususnya Universitas Dumai. Harapannya kalau misalnya memang punya keinginan untuk berusaha atau pengen tahu gitu ya, yuk silakan gabung ke rumah BUMN. Silakan. Kalau saya penutupan ya ini. Jadi saya ngambil kalimat, saya suka kalimat itu Pak. Konsistensi always wins. Nah, kayak gini. Harapan saya kepada mahasiswa di Universitas Dumai khususnya, selalulah tanamkan ke diri itu sikap konsisten. Istiqomah ya. Kenapa harus konsisten? Karena kalau kita konsisten, apapun yang akan dijalanin itu pasti ketemu nih ujungnya kemana. Dan untuk mencapai suatu kesuksesan itu butuh konsisten yang luar biasa. Jadi kalau misalnya saya bangun namanya motivasi ya, saya motivasi diri saya sendiri Pak ya. Gitu. Sebelum saya motivasi orang kan motivasi diri sendiri nih. Saya konsisten dalam hal apa? Pertama, ketika kita mau studi 4 tahun caranya harus lulus seperti itu. 4 tahun lulus, karena apa? Kalau lewat 4 tahun nanti duitnya agak susah nih. Jadi tanamkan lulus tepat waktu, setelah lulus carilah peluang sebanyak mungkin seperti itu. Nah, peluangnya bisa dari bekerja. Setelah bekerja ada sedikit modal, itu bisa dijadikan sebagai modal usaha. Ketika sudah ada usaha, dikembangkan. Untuk apa? Untuk usahanya lebih maju dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketika ada tenaga kerja yang banyak, akan menimbulkan efek domino, Pak. Pekerjanya pun bisa membuat usaha lagi. Nah, disitulah kita akan namanya timbul kemandirian ekonomi. Jadi harapan saya di sini adalah mereka bisa menimbulkan kemandirian ekonomi buat dirinya sendiri dulu, gitu. Baru ke orang banyak. Gitu. Oke, terima kasih Naya dan teman-teman, ini alhamdulillah ya. Terakhir untuk bincang. Oke, terima kasih Kadiza dan Pak dan tim dari Rumah BUMN Provinsi Riau. Kami bahagia sekali, kami dari Universitas Dumai terima kasih. Kami dapat diperhatikan oleh Rumah BUMN. Mudah-mudahan lainnya independen muda dari Universitas Dumai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebanyak.